Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang deret geometri tahingga. Oke, kita akan belajar seperti ini ya. Untuk teman-teman semua, persiapkan bukunya, karena kita akan membahas tentang apa yang ada di buku paket. Nah, menurut apa yang ada di buku, bola dijatuhkan dalam jarak 1 meter. Nah, misal ini bola dijatuhkan dari sini dalam jarak 1 meter. Setelah itu, setiap bola memantul, tingginya menjadi 1/4 dari tinggi pantulan sebelumnya. Jika pantulan bola berada di sini, kemudian pantulan selanjutnya menjadi 1/4-nya. Misal 1/4-nya itu berada di sini. Berarti ini bola selanjutnya, pantulan selanjutnya berada di sini. Ini 1/4-nya. Nah, kemudian terus seperti itu, bola akan berkurang, tingginya menjadi 1/4-nya. 1/4-nya. Sampai bola itu menggelinding tidak terhingga. Maka berapa 1/4 dari 1/4 ini? Kita tulis di sini. 1/4 berarti dikali 1/4 sama dengan 1/16. Untuk 1/4 dari 16 berapa lagi? Berarti tinggal dikali lagi. 1/16 dikali 1/4 sama dengan 1/64. Karena semakin berkurang, semakin mengecil, sehingga menuju angka berapa? Menuju angka 0. Angka 0 ini apa? Angka 0 ini sama dengan rasionya, rasio pangkat N. Kenapa rasio pangkat N? Karena 1/4 ini merupakan sebuah rasio. Jadi R pangkat N-nya adalah 0. Setelah kita mengetahui ini merupakan A-nya, ini merupakan rasio, dan R pangkat N-nya merupakan 0, kita dapat memasukkan ke dalam rumus. Kita lanjut ke sini. Kita dapat memasukkan ke dalam rumus deret geometri. Deret geometri apa? Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Sehingga S tahingganya ini berapa? S tahingganya sama dengan A dalam kurung 1, R pangkat N-nya berapa? R pangkat N-nya adalah 0, jadi 1 dikurangi 0 per 1 dikurang R. Sehingga S tidak terhingga sama dengan A per 1 dikurang R. Nah, ini dia rumus dari deret geometri tahingga. Rumus ini dipakai jika R-nya itu kurang dari 1 dan R-nya ini lebih dari negatif 1. Jika kita mempunyai sebuah barisan bilangan, di sini negatif 1, di sini adalah 1, berarti rumus ini berlaku dalam rentang yang ini. Nah, maka dinamakan apa deret geometri tahingga dalam rasionya kurang dari 1 dan rasio lebih dari negatif 1? Ini dinamakan dengan deret geometri tahingga konvergen. Bagaimana jika R-nya ini lebih dari 1, berarti ke sini, atau R-nya kurang dari negatif 1, berarti ke sini. Deret geometri tahingga ini dinamakan dengan deret geometri divergen. Nah, lalu apa rumus deret geometri divergen ini? Deret geometri divergen ini rumusnya S tahingga sama dengan A plus minus tahingga per 1 dikurangi R. Nah, karena di sini terdapat tahingga, sehingga jawabannya kita dapat langsung mengetahui plus minus tahingga. Jadi untuk deret divergen ini jawabannya sudah pasti tahingga, antara plus tahingga atau negatif tahingga.
berdasarkan apa yang telah kita ketahui, kita dapat menyimpulkan bahwa deret geometri tak hingga konvergen merupakan deret tak hingga yang jumlahnya masih terbatas. Jadi walaupun deret geometri tak hingga ini dalam konvergen ini masih terbatas, jadi masih diketahui nilainya. Nah, lalu apa pengertian dari deret geometri tak hingga divergen? Nah, deret geometri tak hingga divergen merupakan deret tak hingga yang jumlahnya apa? Karena ini tak hingga ini sudah diketahui sama dengan tak hingga, berarti jumlahnya adalah tidak terbatas, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke pantulan bola yang tadi. Coba kita hitung. Kita ketahui A-nya itu 1, rasionya 1/4. Kita masukkan ke dalam rumus apa? Ke dalam rumus yang konvergen. Kenapa ke dalam konvergen? Oke, kita tulis dulu di sini ya. Diketahuinya apa? Diketahuinya A sama dengan 1, R sama dengan 1/4. Nah, karena kita dari rasio ini kita sudah mengetahui bahwa 1/4 ini berada dalam R kurang dari 1 dan R lebih dari negatif 1, maka R ini merupakan konvergen. Nah, langsung kita masukkan rumusnya. Rumusnya apa? S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R. Kita masukkan, substitusikan. A-nya berapa? A-nya 1/1 dikurangi 1/4 sama dengan berapa? 1 dikurangi 1/4 berapa? 3/4 sama dengan 1 dikali, kita balik menjadi kali, jadi berapa? 4/3 sama dengan jawabannya 1 dikali 4/3 adalah 4/3. Nah, ini dia jawabannya konvergen. Oke, kita masuk ke contoh yang lain. Nah, kita masuk ke contoh ya. Ada satu nih, tentukan jumlah deret tak hingga berikut. Ada poin A sama poin B. Yang poin A 20 ditambah 4 tambah 0,8 tambah 0,16 ditambah sampai dengan tidak terhingga. Kenapa kita mengetahui bahwa soal ini tak terhingga? Karena setelah ini tuh kita tidak tahu sampai berapa gitu. Sukunya tuh sampai berapa, jumlah sukunya tuh sampai berapa, nggak tahu. Jadi plus titik-titik. Nah, berarti ini persoalan deret tak hingga. Yang B-nya apa? 0,16 ditambah 0,8 ditambah 4 ditambah 20. Jadi menurut persoalan berikut ini seperti terbalik ya, tetapi kita coba jawab apakah jawabannya sama atau berbeda. Kita jawab. Kita jawab yang A dulu ya. Yang A diketahuinya apa? Ini ya. A sama dengan 20. Kemudian apa lagi yang diketahuinya? Rasio. Rasionya berapa? U2 per U1. U2-nya berapa? 4/20. 4/20 berapa? 1/5. Nah, rasionya adalah 1/5. 1/5 ini merupakan apa? Dalam tadi yang sudah kita bahas, rentangnya di mana? 1/5. Rentangnya ada di sini. Daerah konvergen, berarti ini merupakan persoalan deret geometri tak hingga konvergen. Nah, setelah itu, karena kita sudah mengetahui ini merupakan deret geometri tak hingga konvergen, kita masukkan rumusnya. Rumusnya apa? S tak hingga sama dengan A/1 dikurangi R. A-nya apa? A-nya 20 per 1 dikurangi rasionya berapa? 1/5 sama dengan 20 per 1 dikurangi 1/5 adalah berapa? 4/5 sama dengan 20
dikali 5/4 sama dengan 100 dibagi 4 adalah 25. Oke, berarti jumlah deret tak hingga persoalan yang A, jawabannya adalah 25. Sekarang kita jawab yang B. Yang B, diketahuinya apa? Diketahuinya A. A-nya berapa? 0,16. Kita cari rasionya. Rasionya berapa? U2/U1. Nih, U2 dibagi U1. Boleh nggak sih U4/U3? Boleh. U4, U3 sama aja ya. Kita gunakan yang lebih gampang, agar bilangannya tidak desimal. 20/4 berarti 20 dibagi 4. 20 bagi 4 berapa? 5. Nah, rasionya adalah 5. Berarti 5 ini lebih dari 1 berdasarkan yang tadi. Nih, berdasarkan yang ini. Jika lebih dari 1 berarti permasalahan deret geometri tak hingga ini merupakan divergen. Kita tulis di sini. Ini merupakan divergen. Karena divergen, kita masukkan rumusnya S tak hingga sama dengan A plus minus tak hingga per 1 dikurangi R. A plus tak hingga per 1 dikurangi R. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah plus tak hingga. Jadi begitu ya. Jika di persoalan divergen, kita lihat jika rasionya adalah positif, berarti jawabannya plus tak hingga. Oke, terima kasih semuanya. Semoga pembelajaran kali ini dapat membantu ya. Jangan lupa dikerjakan modelnya. Sampai jumpa lagi. Semangat belajarnya semuanya. Terima kasih.